Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafesia Elmina dari kelas 11 Multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najidina Aprilia dari kelas 11 Multimedia. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting terkait HKI atau kekayaan intelektual. Saya akan menjelaskan tentang fungsi, prinsip, dan simbol-simbol HKI atau hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut HKI adalah hak eksklusif yang bersumber dari hasil kegiatan intelektual manusia. Tentunya hal ini memiliki manfaat ekonomi di dalamnya. Objek HKI sendiri merupakan ciptaan atau karya yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Fungsi dan tujuan HKI adalah sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payah dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak milik orang lain. Ketiga, meningkatkan kompetisi khusus dalam hal komersial kekayaan intelektual karena dengan adanya HKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Syarat untuk didaftarkan HKI adalah bersifat baru. Bersifat baru yaitu hasil karya intelektual yang belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Yang kedua, bersifat inventif. Bersifat inventif yaitu prinsip memperoleh paten HKI bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksud aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Prinsip HKI. HKI memiliki 4 prinsip yang sudah diterapkan sejak awal, yaitu prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, prinsip keadilan, dan prinsip sosial. Prinsip ekonomi adalah HKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Kedua, prinsip kebudayaan. HKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu, pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. HKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang ketiga adalah prinsip sosial. HKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Contoh HKI adalah hak cipta. Hak cipta diberikan kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil penciptaannya. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Yang terakhir adalah paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Simbol dalam HKI. Trademark atau TM. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Yang kedua adalah service mark atau SM. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misalnya suara unik yang ada dalam suatu film. Yang ketiga ada register mark atau R. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar sebagai legal hak atas kekayaan intelektualnya. Yang keempat adalah simbol C atau copyright. Artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta, maka jika ingin dilakukan publikasi perlu dicantumkan sang hak pemilik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.